Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, menyapa kami, menegur kami, menguatkan kami, mengikatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Hamba yang mempersiapkan boleh menjadi saluran berkat buat jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Ini pertama kalinya saya berkhotbah di sini, saudara-saudara. Ternyata ya, setelah kita berpindah ini pertama kalinya, dan saya mendapatkan sebuah tema, Joy That Never Fades. Mari kita membaca Alkitab, Yohanes 16 ayat 20 sampai yang ke-22. Yohanes 16 ayat yang ke-20 sampai ke-22. Saya selalu senang kalau ada wajah-wajah senior, jangan dibilang tua ya, senior di tempat ini, karena sing ini bukan kebaktian anak muda. Selalu orang berpikir kebaktian anak muda, tapi kalau ada wajah-wajah senior, Anda membantu kita untuk merebranding ya, bahwa di sing ini bukan hanya untuk anak muda. Jadi terima kasih buat kehadiran rekan-rekan senior di sini. Jadi yang tidak senior jangan merasa senior walaupun wajah Anda boros ya. Mari kita buka Alkitab, Yohanes 16 ayat 20 sampai 22, saya akan bacakan buat setiap kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita ketika ia melahirkan karena saatnya telah tiba. Namun sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang berduka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu dari kamu. Terjemahan LAI kurang bagus yang terakhir, karena kata yang digunakan adalah sukacita sama yang di atas ya. Kurang bagus terjemahan walaupun sudah terjemahan baru. Saudara-saudara, apakah sukacita yang tidak pernah pudar? Ketika menyiapkan tema ini, yang ada di pikiran saya, sukacita di hidup saya pudar gak sih? Ada kalanya gak sih saya berduka cita? Dan kalau saya berduka cita, apakah artinya sukacita di dalam diri saya dan kehidupan saya pudar? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Saya berpikir keras, tanya Tuhan, ini maksudnya apa? Ditambah lagi kemarin baru viral ya, ada seorang anak di Bali yang bernama Timotius. Dengar nggak? Anugrah. Nama Kristen Timotius Anugrah, yang akhirnya harus mengakhiri hidupnya lompat dari lantai 2 dan dia meninggal, saudara-saudara. Dan ternyata respon orang-orang begitu tidak manusiawi, begitu dingin, begitu kasar, begitu menyakitkan. Dan saya membayangkan kalau nama ini Timotius Anugrah, sudah Timotius ada anugerah lagi, saudara-saudara. Bagaimana perasaan orang tuanya, dan bagaimana saya berkata kepada orang tuanya, sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang tidak pernah pudar. Penderitaan ada di sekitar kita, saudara-saudara. Penderitaan ada di sekitar kita. Penderitaan manusia yang paling parah adalah kematian. Kematian adalah penderitaan yang paling parah. Maka ketika mempersiapkan ini, saya langsung mengaitkan sukacita ini harus ditantang dengan penderitaan manusia yang paling dalam, yaitu death, kematian. Karena kematian adalah integral dengan keberadaan manusia. Maka kalau saudara belajar filsafat, para filosof itu mikirin tentang kematian. Karena kematian sangat meresahkan manusia, sangat menakutkan, sehingga ada kaum, ya ini kaum ateis banyak belajar dari Epicurianism, ya, dari satu orang filosofnya yang bernama Epikuros, karena dia mau membantu orang-orang yang takut mati. Akhirnya dia ngomong gini, dulu waktu kamu belum ada kan kamu gak takut, gak mati kan, karena kamu belum ada. Maka kalau kamu hidup, kematian gak ada. Kalau kamu mati, kamu gak hidup. Jadi ngapain kamu takut? Bener kan? Sekarang kan kamu hidup, gak ada yang mati. Kalau kamu mati, kamu gak ada. Ya udah selesai. Saudara-saudara, banyak orang pakai ini. Stoik juga sangat terinspirasi sama Epicurianism. Ya.
Tapi ternyata filosof tidak hanya seperti ini, filosof ada yang memikirkan serius tentang kematian, namanya Heidegger. Heidegger bilang itu, begitu seorang manusia lahir, pada saat itulah dia cukup tua untuk mati. Karena berbicara tentang kematian tidak ada kata tua, karena anak baru lahir, bahkan belum lahir bisa meninggal, betul? Maka justru Heidegger bilang kematian tidak bisa kamu sangkali termasuk dengan cara Epikuros supaya kamu gak takut mati, gak usah kamu pikirkan. Justru kalau kamu menjadi manusia, kamu harus memikirkan kematian secara serius. Karena ketika kamu memikirkan kematian secara serius, membuat hidupmu lebih bermakna. Banyak orang tidak bermakna hidupnya karena dia berpikir dia hidup lama. Sehingga hidupnya seperti orang biasa. Tapi orang-orang yang dalam adalah orang-orang yang memikirkan kematian. Dan ketika dia memikirkan kematian integral dengan hidupnya, dia akan hidup lebih meaningful. Betul nggak? Kalau Anda percaya besok Anda mati, kira-kira Anda akan melakukan tindakan yang meaningful nggak? Nggak mungkin, oh karena besok aku mati, aku mau makan cincofan 10 porsi. Saudara, bisa ya. Karena ada seorang pertapa ditanya, kalau kamu 1 menit lagi mati kamu ngapain? Dia lagi main biliar pertapa. Kalau aku 1 menit lagi mati ya aku tetap main biliar dengan semangat dan dengan penuh hati gitu ya. Itu maksudnya karena dia sudah tidak memisahkan antara permainan dan ibadah gitu saudara-saudara. Ada yang seperti itu. Tapi kenyataannya manusia ketika memikirkan kematian, dia akan mempertanyakan eksistensinya, dia akan mencari hal-hal yang bermakna di dalam hidupnya. Maka itu saya suka sekali ketika membahas joy, maka saya harus perhadapkan dengan yang namanya kematian. Bagaimana kita berbicara tentang sukacita yang tidak bisa pudar, tapi kita berhadapan dengan kematian yang nyata, yang tidak bisa terpisah dari eksistensi kita. Apakah joy that never fades itu adalah sesuatu yang memungkinkan dengan adanya kematian? Nah, saya ingat khotbah pendeta-pendeta waktu masa kecil. Iya, makanya saudara-saudara pendeta menaruh joy that never fades itu di dunia sana. Ya. Di dunia kekal. Karena apa? Karena di dunia ini gak bisa. Kita cuma bayang-bayang. Karena kematian menghampiri karena kita ada di dalam dunia waktu. Betul? Ada past, present, future. Ada past, present, future, maka ada kematian. Kalau tidak pada past, present, future, tidak ada kematian. Karena dunia kekekalan tidak ada kematian. Yang ada adalah kesempurnaan. Di situ saya tanya, kenapa Tuhan kok bisa menyesal di kata-kata Alkitab? Karena kita mikirnya dunia Alkitab diberitakan, dituliskan di dalam dunia sekarang yang ada past, present, future. Tapi di dunia Tuhan tidak dibatasi waktu. Tuhan pencipta waktu. Tuhan lebih besar dari waktu. Maka kita tidak bisa berbicara kematian di dalam dunia kekekalan. Maka banyak orang Kristen dan pendeta yang pintar mengatakan joy that never fades itu adanya di dunia nanti. Kita menggicipi sekarang, tapi kita harus berduka karena duka kita. Maka nggak apa-apa, itu cicip-cicip dikit, kita tetap harus nangis. Nanti suatu hari di dunia kekekalan nggak ada air mata. Bener nggak? Ketika nanti kita berjumpa Tuhan nggak ada air mata. Saya nggak tahu itu figuratif atau enggak, karena Tuhan mengatakan ketika berjumpa dengan dia akan menghapus air mata kita. Jadi masih ada sisanya kali ya. Dia akan menghapus air mata kita, saudara-saudara. Itu dunia kekekalan enggak? Itu adalah sebuah gambaran Tuhan akan menghapuskan derita manusia. Saudara-saudara, banyak orang akhirnya menaruh joy that never fades itu di sana, sehingga apa? Sehingga kekristenan lepas dari pertanyaan mengapa ada penderitaan, mengapa tidak ada sukacita. Wajar karena sukacitanya nanti. Ya. Tapi kalau saya baca Alkitab, benerkah? Karena tadi Tuhan ngomong, ya, duka citamu akan berubah menjadi sukacita di ayat yang terakhir, bahwa sukacitamu, ya, tidak ada seorang pun yang dapat merampas sukacitamu dari kamu. Apa gara-gara ini LAI menerjemahkannya kegembiraan? Bahasa Yunaninya saya sudah cek, sukacita. Jadi Yesus menjanjikan kepada murid-murid, ya, bahwa mereka tidak akan kehilangan sukacita, tidak di dunia nanti, sekarang.
Jadi sebuah sukacita yang tidak lekang dari waktu harus kita maknai di tengah dunia sekarang di mana kematian menjadi integral di dalam kehidupan kita. Itu yang saya tekankan hari ini saudara-saudara. Karena kalau kita lihat Alkitab lebih dalam, saudara tahu bagian ini ditulis oleh Yohanes. Dan kalau saudara tahu, Yohanes ketika menuliskan bagian ini sekitar tahun 70-80, justru orang Kristen sedang mengalami penderitaan yang dalam. Ya. Matius, Markus, Lukas berbeda. Yohanes di kondisi kekristenan, orang yang percaya Yesus diusir dari sinagog, nggak boleh bersama-sama dengan orang percaya. Mereka harus dibuang dari keluarganya, dibuang dari komunitasnya, dan mereka mengalami yang namanya penderitaan. Dan teks ini ditulis di dalam kondisi itu dengan sebuah janji, ada sukacita yang tidak bisa diambil dari hidupnya. Jadi sukacita Kristen adalah sukacita yang berhadapan dengan kematian sebagai realitas orang percaya, saudara-saudara. Dan hari ini kita akan belajar sukacita seperti apa. Dan kalau kita lihat saudara-saudara, bagian ini justru berbicara kesedihan murid-murid akan ditinggal Yesus. Aku sekarang ada sama kamu, tapi nanti kamu akan nangis, kamu akan kehilangan karena aku tidak ada bagi kamu, betul? Tapi nanti kamu akan dapat sukacitanya. Apakah yang dimaksud Yesus nanti Yesus datang kedua kali? Tidak, yang dimaksud Yesus adalah nanti ketika Yesus bangkit. Ya, jadi mereka akan kehilangan, mereka akan menangis. Maka itu teater ya, yang di Jumat Agung itu, Jumat sama yang Minggu itu, saya harapannya adalah dua hal ini, penderitaan nyata, tangisan, maka di hari Minggu betul-betul sukacita. Karena apa? Bayangkan Maria yang tahu trauma anaknya dihancurkan tubuhnya, yang tahu mati ditusuk lambungnya, murid-murid yang lihat, dan tahu-tahu 3 hari kemudian dia lihat anaknya, gurunya, murid-murid, dan itu mendekap mereka dengan penuh cinta. Begitu sukacita yang luar biasa, betul? Dan Alkitab menjelaskan murid-murid ketika tahu kebangkitan Yesus, sukacitanya yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Ya, ini poin yang penting saudara-saudara. Saya akan lanjutkan. Jadi apakah sukacita yang tidak lepas, tidak lekang, tidak hilang, tidak pudar dengan waktu kita? Yang pertama, mengapa? Kita perlu tahu bahwa sukacita Kristen adalah sukacita here and beyond. Joy here and beyond. Artinya apa? Di dunia kekekalan ada sukacita, yes. Di dunia sekarang ada sukacita yang tidak bisa pudar itu, yes. Karena janji Yesus kepada murid-murid adalah di sekarang. Saudara tahu di dalam bahasa sukacita ini adalah karan dari akar kata karis, artinya anugerah. Dan ternyata anugerah ini karena apa? Sukacita yang dihasilkan karena anugerah Tuhan yang lebih dari emotion. Kalau bahagia mungkin lebih bisa diterjemahkan emotion, tetapi joy adalah sesuatu yang dihasilkan dari tindakan Tuhan, kehadiran Tuhan, penebusan Tuhan yang berakar bukan hanya ekspresi emosi manusia, tetapi berakal dari anugerah Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Maka di sini artinya apa? Sukacita Kristen bukan masalah nanti di surga. Nanti ketika Yerusalem turun dari surga, kita bersukacita, tidak ada air mata, tidak. Ternyata sukacita Kristen sejati yang tidak bisa direbut, yang tidak bisa hilang juga ada di dunia ini. Ya. Poin pertama. Poin kedua, biar tepat. Ternyata sukacita Kristen adalah juga sukacita, the joy that blooms in the midst of suffering. Karena ayat Alkitab jelas, Yohanes 16 ayat 22-23 mengatakan, kamu akan meratap, kamu akan menangis, kamu akan berduka cita, kamu akan memiliki duka cita. Saudara-saudara, ini sesuatu yang penting. Kekristenan ketika sukacita yang tidak bisa hilang itu ada, ternyata sukacita itu tidak pernah meniadakan penderitaan. Jadi kekristenan adalah bukan agama yang meniadakan suffering. Karena suffering adalah reality of our life. Sebagai makhluk manusia yang punya tubuh kita selalu rentan dengan penderitaan, betul? Ya. Tapi banyak dunia mengajarkan apa? Cari sukacita. Cari sukacita, cari kebahagiaan, dan jangan tidak bahagia. Makanya sekarang banyak anak muda sedikit realistis ya, walaupun sedikit menyesatkan ya. Lebih baik nangis di dalam mercy
daripada nangis. Jalan kaki. Ternyata kebahagiaan anak muda Gen Z sekarang percaya ada penderitaan. Tapi penderitaannya masih mending, nangisnya di bawah Mercy. Ya tunggu dulu Mercy-nya, cicilannya atau sudah disita sama KPK semua ya kita nggak tahu saudara-saudara. Gak ada gunanya juga, lu bakal masuk penjara bakal kata-kata itu. Jadi sekarang anak muda udah lebih ngerti. Kalau sukacita itu bukan berarti gak ada penderitaan itu menjadi bagian dari realitas hidup. Dan kekristenan melihat ketika kita menderita bukan berarti sukacita yang tidak pernah pudar itu tidak bisa terjadi di dalam hidup kita, saudara-saudara. Jadi kekristenan tidak menyangkali, malah mendekap penderitaan sebagai bagian integral dari kemanusiaan yang rapuh dan terbatas. Kenapa? Sebagai manusia ketika hidup di dunia, tubuh kita rapuh dilukai, rapuh sakit, rapuh tersakiti, bahkan rapuh melukai orang lain. Justru sukacita yang demikian adalah sukacita yang betul-betul memberikan diri kita kepada sesuatu yang tidak terbatas. Saya baru membaca satu buku, ya, Filsafat Maut, ya, Filsafat Mati dari beberapa filosof timur, Bushido, termasuk Heidegger dan segala macamnya. Memang saya bacaannya aneh-aneh saudara-saudara ya. Ini bacaan saya dan seorang filosof Indonesia, pendeta, profesor ya, PhD, Pak Budi Hardiman mengatakan ini, kematian adalah keterbatasan kita sebagai manusia. Dalam kematian, keterbatasan kita berhadapan dengan yang tidak terbatas yang melampaui pengetahuan kita. Mati bisa berhenti hidup tetapi juga bisa berarti penyerahan diri kepada yang tidak terbatas. Jadi bisakah sukacita yang tidak pudar dengan waktu itu, sukacita yang tidak pernah pudar itu dimiliki orang yang bakal mati? Jawabannya adalah bisa. Karena ketika Yesus menjanjikan kepada murid-murid, dia bilang bahwa tidak ada seseorang pun yang bisa merebut sukacita ini dari hidupmu, itu murid-murid bakal mati, saudara-saudara. Bisa. Yang bagian yang ketiga, saudara-saudara. The joy that is found in an intimate personal relationship. Ternyata Alkitab ketika menggambarkan sukacita ini, dia memilih ilustrasi seorang wanita yang menderita dan harus melahirkan anaknya. Jadi artinya apa? Selama hidup di bumi ini kita mengalami penderitaan. Kita mengalami rasa sakit, kita mengalami rasa kehilangan, tetapi juga tidak hanya itu. Karena wanita ini bahkan ketika anak itu lahir, para ibu yang pernah melahirkan anak akan lebih mengerti ini daripada kita para pria. Ketika anak itu lahir saudara-saudara, maka ibu itu biasanya anak itu lahir, bayangkan saudara-saudara, ibu itu harus mengandung anak itu selama 9 bulan. Dan ketika 9 bulan itu anak itu menempel di tubuhnya menjadi bagian dari dirinya, nendang-nendang, kadang-kadang kakinya bisa kemana-mana saudara-saudara. Kadang-kadang ketika ibunya main piano anaknya bisa tung-tung pas selesainya anak saya gitu. Waktu pas bagian selesainya tung-tung gitu saudara-saudara. Di selesai lagu sesuatu yang indah dan tahu-tahu ibu itu melahirkan anak, ada satu yang pergi dari hidupnya. Maka ibu itu harus didekatkan supaya anak itu tidak langsung merasakan keterpisahan. Merasa kedekatan di situ ada air mata. Tapi bukan hanya air mata penderitaan karena rasa sakit itu sudah tidak ada. Kalau yang anestesi sakitnya belakangan. Sekarang lebih gak sakit lagi kalau bayarnya lebih mahal 50 juta ya kan. Kalau 27 juta, 30 juta masih sakit saudara-saudara. Ada yang 50 ya, siap-siap tuh yang mau kawin yang punya anak. Ya, sekarang gak ngerasa sakit tapi ibu yang melahirkan. Jadi yang sesar maaf Anda tidak relate dengan ini ya. Saudara-saudara itu ada rasa cinta, rasa bahagiaan, rasa sukacita yang gak bisa dibayarkan. Ketika anak itu lahir, langsung lebih sayang anaknya daripada suaminya saudara-saudara. Saudara, ini fakta. Dan Tuhan mengkaitkan cerita tentang sukacita dengan intimate personal relationship. Dan kalau kita lihat ketika Yesus bilang, kamu akan berduka cita, aku akan harus pergi. Dan aku akan datang lagi, kamu akan mengalami sukacita yang tidak pernah pergi. Di ayat sebelumnya dijanjikan Roh Kudus yang akan terus menyertai kamu dan tidak meninggalkan kamu. Berbicara tentang apa? Relationship.
Maka saudara-saudara, sebuah kebodohan ketika engkau berelasi dengan benda-benda, dengan kekayaan, bukan tidak boleh dengan segala yang kamu miliki, rumah bagus, prestasi, kekayaan, dan Anda akan berpikir Anda bersuka cita. No. Anda nangis, Anda berbahagia, tertawa, naik mercy. Ada orang saudara-saudara yang mungkin tidak punya mercy seperti Anda, tapi dia berbahagia menikmati makanan yang cuma mungkin satu mangkok mie berdua. Karena dia tahu ada relasi cinta yang dalam di sana dibandingkan ketika seseorang yang mempunyai mercy dan kekayaan. Karena Tuhan taruh gambaran tentang sukacita yang tidak pernah bisa pudar, itu adalah sebuah relasi. Sebuah kedekatan. Saya udah bercerita, kapan hal-hal yang saya tidak bakal lupa sama istri saya, yang saya rasa tidak bakal digantikan dengan yang lain. Sekarang kami sudah lebih punya dibandingin dulu, yang tidak bisa digantikan ketika kami harus makan mie pangsit ujung mandang yang babinya banyak. Saya atit dulu makan satu porsi, akhirnya saya harus bagi dua sama istri, habis makan masih lapar. Sekarang kalau saya lihat mie pangsit ujung pandang, saudara-saudara, saya senyum, sedikit pedih. Sekarang bisa beli 3 porsi, saudara-saudara, tapi enggak hilang. Dan yang paling bahagia ketika saya takut bagaimana Tuhan memelihara keluarga saya, bagaimana anak saya yang lahir. Dan itu Cimel memeluk saya dan kita berdoa bersama di situ, kebahagiaan yang saya enggak gantikan dengan mercy. Saya enggak bakal gantikan justru di dalam penderitaan. Cinta Tuhan tetap bisa nyata. Makanya banyak orang-orang Kristen yang kehilangan orang-orang yang dicintai, yang harus dipanggil Tuhan. Memang kita rada bodoh sih ya. Kita nikah pengen bahagia. Padahal suatu hari kita akan ditinggal salah satunya, betul kan? Dan kita tetap nikah kan? Tapi ketika kita ditinggal, ternyata kita tetap memilih, walaupun tahu sakitnya ditinggal, kita tidak akan menyangkali, kecuali lu punya istri dan suami yang parah banget gitu. Wah, kenapa gua nikah? Tapi kalau enggak, Anda merasakan cinta walaupun tetap juga pernah menyakiti, ketika dia meninggal Anda tidak akan menyangkali hal itu. Dan luar biasanya, ternyata ketika kita sudah kehilangan orang yang kita cintai, yang paling gampang, Tuhan kenapa kau panggil dia kan? Ternyata ketika kita berdoa, Tuhan kenapa kau panggil dia? Tapi terus tetap setiap minggu kita datang menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Bagi saya itu mujizat, saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara, ini adalah gambaran intimate personal relationship. Jadi sukacita yang tidak pernah pudar dikaitkan dengan sebuah relasi manusia, relasi Yesus dengan murid-murid, relasi personal yang tidak hanya personal, intim dan dekat. Dan survei hari membuktikan anak-anak yang berelasi baik dengan orang tuanya, kalau dia tidak dapat orang tuanya, dia punya sahabat-sahabat, punya orang tua angkat, ataupun orang tua rohani yang menyayangi dia, jauh lebih bisa bersukacita dibandingkan dengan yang tidak. Ya. Karena Alkitab jelas, personal relationship, intimate personal relationship itu adalah sukacita dari Kristen. Saudara saya mengalami ini, saudara saya nggak tahu pernah tunjukin nggak, ini foto papa saya. Saudara, foto ini di Figura. Jadi papa saya waktu itu mama saya meninggal. Ketika mama saya meninggal kan harus mempersiapkan foto untuk di peti mati kan, di depan peti mati. Ternyata papa saya nggak tahu kenapa terlalu kreatif. Dia pilih foto mama saya yang tersenyum lebar. Habis itu dia nyetaknya bukan satu, saudara-saudara. Dia cetak 2. Dia cetak 2 foto, terus dia bilang sama saya, ini nanti kamu taruh di depan peti matiku ya. Itu padahal dia meninggal 10 tahun kemudian, saudara-saudara. Ya, jadi dia sudah pilih foto dan anehnya dia pilih foto yang tersenyum, bahagia. Sehingga ketika bapak saya meninggal, semuanya meninggal mendadak, saudara-saudara. Saya telepon besok meninggal, jadi saya tidak ada persiapan. Dan ketika saya datang ke peti mati, dan ternyata saya melihat foto ini. Mengapa seseorang sederhana lulusan SMA, yang pernah hidup di dalam pernikahan satu relasi intim, dia bukan pria yang setia, dia pernah tidak setia, tapi dia belajar setia, saudara-saudara, dan akhirnya dia harus menaruh. Ternyata di dalam kematian, tawa itu tidak tergantikan.
walaupun kita harus mengasihi orang-orang yang suatu hari harus meninggalkan kita. Jadi ada sukacita. Sukacita yang tidak dikalahkan dengan kematian. Maka itu saudara-saudara tetap Anda memilih menikah. Anda tetap memilih punya anak. Anda tetap menyayangi anak Anda dengan penuh dengan cinta. Karena suatu hari ketika anak Anda tinggal, mereka akan terluka. Tapi Anda tahu ada sukacita yang mereka akan tetap memilih itu dibandingkan mereka tidak pernah memilih dikasih Anda. Amin. Sukacita tidak pernah dikalahkan dengan yang namanya kematian. Bahkan lebih lagi saya percaya ternyata sukacita Kristen, kalau kita baca Yohanes, mereka mengalami penderitaan, penganiayaan, sakit, penyakit, disiksa. Tapi ternyata mereka tidak hanya bertumbuh sukacitanya, bahkan mereka jemaat Tuhan menghadirkan sukacita buat orang yang sama-sama menderita. Karena mereka berbagi cawan penderitaan Kristus. Mereka mengangkat cawan, minum bersama, makan bersama dengan orang-orang yang menderita. Sehingga di dalam penderitaan mereka. Jadi daripada mending kamu nangis di Mercy. Mendingan kamu nangis, ada temanmu di sebelahmu, kamu minum bareng. Minumnya yang normal ya saudara-saudara. Dan kamu tertawa dan kamu saling memeluk, saling mendoakan, saling menemani. Ternyata di dalam duka citamu ada sukacita yang temanmu gak pernah lupa. Karena ada seseorang yang sama-sama berduka bisa menghadirkan sukacita. Sukacita Kristen tidak hanya bertumbuh di dalam penderitaan. Sukacita Kristen hadir di dalam penderitaan. Dan saudara dan saya juga menghadirkan itu di dalam kehadiran kita. Yang terakhir saudara-saudara, ternyata sukacita Kristen adalah the joy beyond death. Mengapa? Karena berakar kepada penebusan, tindakan penebusan dari Allah. Maka Tuhan mengatakan, kamu akan menderita tapi kamu akan melihat lagi, kamu akan bersukacita dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sukacita dari hidupmu sekalipun kematian. Dan kita melihat murid-murid Yesus. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, ada sukacita, ada harapan bahkan bahwa kematian tidak akan mengalahkan ke manusia. Kematian sudah dikalahkan oleh Yesus, sehingga ada satu pengharapan. Itulah yang membuat murid-murid tidak takut dengan namanya kematian. Semua murid, 11 murid, semua mati sengsara. 12 juga sih bunuh diri satunya saudara-saudara. Tapi dia juga saudara-saudara mengalami penderitaan yang gagal. Sayangnya dia gak ketemu Yesus yang Yudas ya. 11 murid, bahkan dilanjutkan murid-murid yang lain, dilanjutkan orang-orang Kristen lain. Sukacita mereka tidak bisa didenggut ketika kematian itu ada di dalam hidup mereka. Jadi inilah sukacita Kristen. Kita bisa ingat-ingat, the joy that never fades adalah the joy here and beyond. Bukan hanya masa depan, tapi di sekarang. The joy that blooms in the midst of suffering. Sukacita yang bertumbuh, mekar di dalam penderitaan. Bahkan saya tambahkan lagi, tidak hanya bertumbuh, dia hadir dan membuat orang-orang merasakan sukacita itu di tengah penderitaan mereka. Yang ketiga, the joy that found in an intimate personal relationship. Sukacita yang tidak pernah pudar adalah sukacita yang dapat ditemukan di dalam sebuah relasi personal yang intim. Maka mulai pikirkan bagaimana hidup kita intim dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara, dengan sahabat, dengan sesama kita. Karena keintiman itu menghadirkan sukacita yang nyata buat orang-orang di sekitar kita. Tapi ada kenyataan orang-orang tidak memiliki keintiman. Ada orang-orang yang terluka karena ada kenyataan keluarga yang harusnya intim secara personal. Orang tua rela membuang anaknya. Orang tua bercerai, meninggalkan anaknya untuk mencari kebahagiaan lain. Keluarga yang hancur. Dan ada orang-orang yang datang ke gereja ternyata dia tidak menemukan teman-teman sejati. Dia belum menemukan, tapi ternyata bagi orang itu sukacita itu masih ada. Karena ada sukacita beyond death. Sukacita yang tergantung pada penebusan Allah atas hidupmu. Yang mau mati buat kamu. Untuk kau berjumpa dengan Yesus dan kasih Yesus. Yang tidak mungkin menyangkali kamu. Yang selalu ada buat kamu. Inilah sukacita Kristen. Saudara-saudara, saya beberapa waktu ini mendengarkan satu lagu. Ya, satu lagu
Kalau saudara tahu dari Upper Room, bukan evangelical tapi dia charismatic, tapi ada satu lagu yang baik, judulnya Give Me Jesus. Pertama saya lihat, lagu ini apa? Tapi ketika saya lihat lebih dalam ada lirik, ternyata saya teliti lebih dalam lagi, lagu ini itu ada yang bilang di dalam salah satu web, adalah lagu yang juga berkembang dari hymns orang-orang kulit hitam. Orang-orang kulit hitam. Jadi ketika Afro-Amerika, saudara-saudara, orang-orang Afro-Amerika mengalami ketidakadilan, jadi sedih banget di US karena ketidakadilan itu dilakukan juga oleh sesama orang Kristen. Sesama orang Kristen, tapi yang memiliki pandangan white supremacy, yang orang putih itu lebih tinggi daripada Afro-American, makanya dulu guyonan saya, gedung pemerintahnya White House bukan Black House, saudara-saudara. Guyonan saya main biliar itu bola putih harus masukin semuanya gitu ya. Yang lain kalau bola putih nggak boleh masuk lubang, itu candaan semiotika dari penemanaan saya. Tapi akhirnya orang Afro-American itu kalau yang paling penting bagi mereka adalah kebebasan. Kebebasan. Ya. Jadi luar biasa sebetulnya Black Theology sama White Supremacy Theology itu sama-sama perang. Sama-sama pakai ayat, saudara-saudara. Yang satu selalu suka ayat pembebasan dari Musa yang membebaskan budak, yaitu Black Theology itu suka dengan ayat-ayat itu. Tapi lagu ini katanya sangat diinspirasi oleh mereka. Dan yang menarik adalah ketika bahkan kebebasan itu gak ada, tolong jangan ambil Yesus dariku. Wah, ini bagi saya sesuatu yang menarik. Dia nggak mengalami mungkin intimate personal karena violence itu dari orang kulit sesama Kristen, ya. Mungkin dia nggak ngerasain intimate personal karena mereka diperlakukan bukan manusia, tapi akhirnya melihat bahwa ada satu pribadi, Jesus. Maka lagu ini bagus banget. Give me Jesus, you can have all this world. Jadi kamu bisa ambil semua yang aku miliki, semua dunia yang aku miliki, bahkan kebebasanku. But Jesus jangan. Jesus jangan. Makanya saya ketika nyanyikan lagu ini, saya masih mempunyai intimate relation. Saya masih merasakan cinta itu, tapi saya bayangkan ada orang-orang yang tidak punya itu. Tapi dia bilang, udah aku bisa punya semuanya. Tapi Yesus kasih aku. Yesus tidak mungkin meninggalkan kita. Amin. Maka tetap ada alasan sukacita yang tidak pernah hilang. Kalau ada teman-teman yang belum punya personal relationship, tidak punya keluarga yang mengasihi, semua berantakan, masih ada kasih Yesus. Kau bisa kehilangan semuanya, tapi sukacita tetap ada. Karena ada sukacita yang berbicara kehadiran Yesus, relasi Yesus dengan hidup kita. Saya minta Fani sesuai dengan request saya, dadakan tadi pagi diminta untuk bantu kita menyanyikan lagu ini. Mungkin singer juga boleh bantu. Mari kita nyanyikan, kita boleh redupkan lagu ini. Mari kita resapi kata-kata dari pujian ini. I don't want anything but you. You're more than every dream come true. All of the things I thought I wanted don't come close to knowing you. Now that I'm yours and you are mine, love is the secret that I find. I'll spend forever in the pleasure I found looking in your eyes. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can
bait yang kedua. More than silver, more than gold. You are the treasure that I hold. Now that I've tasted of your goodness, nothing else will satisfy. Mari kita bangkit berdiri. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have. Give me Jesus. This world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Teman-teman mau nggak? Yang punya anak bilang, Tuhan, anakku punyamu. Tuhan mau buat anakku apapun. It's yours. Yang punya keluarga Tuhan, keluargaku punyamu. Aku sudah mengalami sukacita, biarlah keluargaku boleh membuat orang bersukacita. Yang sedang bekerja, yang pengen tadi naik Mercy, nggak mau nangis. Kalau Tuhan bilang nggak, gue juga justru mau lu nggak naik Mercy, lebih rendah dikit dari itu. Tapi aku buat hidupmu datengin sukacita buat orang lain. Mau nggak? Kita bilang, Tuhan ini hidupku. Karena sukacita kita melampaui apa yang ada di dunia ini. Dan I give all of my life to you. Yuk nyanyikan Give Me Jesus. Dengan satu sikap seperti itu. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have. Give me Jesus. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one. I don't want anyone. I don't want anything else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my. I don't want anything else. I don't want it. I don't need anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. Give me Jesus. Give me Jesus. apa?
You can have all this world. You can have, oh give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sukacita-Mu. Sukacita yang tidak menunggu dunia yang akan datang. Sukacita yang Kau berikan pada murid-murid di saat ini. Sukacita yang tidak kalah dengan penderitaan hidup, tidak kalah dengan kematian. Sukacita yang tetap ada di dalam penderitaan yang hidup yang paling berat sekalipun. Sukacita yang bahkan tetap bisa kami hadirkan bersama dengan Engkau di tengah penderitaan hidup yang dalam. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur sukacita di dalam sebuah relasi yang intim, bukan kepemilikan, bukan kekayaan, bukan pencapaian, bukan keberhasilan. Sukacita di dalam keintiman yang gambarkan dengan relasi personal yang intim. Dan ternyata relasi personal yang intim itu Kau hadirkan di dalam hidup kami Tuhan. Melalui kehadiran-Mu, kematian-Mu, dan tidak hanya kematian-Mu, ada kebangkitan, ada pengharapan bahwa kami berjumpa dengan orang-orang yang menghadirkan sukacita, yang kami cintai, yang mencintai kami, yang mungkin sekarang sudah tidak bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah kami menuhankan Engkau Yesus sebagai juru selamat kami, satu-satunya yang kami miliki. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, menghadirkan sukacita itu di kehidupan keluarga mereka, di kehidupan teman-teman mereka, di kehidupan pasangan mereka, di tempat kerja mereka, di tempat studi mereka. Biarlah sukacita itu yang tidak pudar boleh hadir dengan kehadiran jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.